Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Khairul Anam dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya dari kelas C3 MBR dengan NIM 2350210099. Tema yang saya angkat adalah ayat-ayat dan hadis tentang jual beli. Saya akan menjelaskan apa sih itu jual beli dan dasar hukum jual beli itu apa aja, dan selanjutnya prinsip-prinsip apa aja yang digunakan saat jual beli, rukun-rukun dan syarat jual beli itu apa aja. Jadi jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan jual beli menurut secara istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dan ada beberapa pengertian nih teman-teman. Pengertian menurut tokoh ulama fikih. Menurut Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus. Harta mencakup barang atau uang. Sedangkan menurut Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli dengan akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan menurut Hanabilah yaitu tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Sedangkan menurut Hasbi Asy-Siddiqi adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap. Nah, kita dapat menarik suatu kesimpulan nih teman-teman, bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar suatu yang memiliki manfaat dan nilai yang baik. Selanjutnya adalah apa sih dasar hukum jual beli? Jual beli dalam Islam atau dalam perspektif Al-Quran dan hadis mestinya direalisasikan sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dilakukan secara jujur. Sebagaimana tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, pada ayat tersebut terdapat penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan halalnya hukum pada jual beli, dan transaksi riba merupakan transaksi yang haram nih teman-teman. Terdapat ayat lain dalam Al-Quran yang dapat juga dijadikan dasar dalam praktek jual beli, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum memakan harta milik orang lain secara batil merupakan tindakan yang tercela dan haram dilaksanakan. Contohnya seperti melakukan tindakan pencurian, korupsi, dan tindakan tercela lainnya yang merugikan sesama manusia. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip jual beli. Yang pertama adalah prinsip ketuhanan atau tauhid. Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah prinsip kerelaan atau disebut juga adalah ridhoiyah. Prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga adalah prinsip kemanfaatan. Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu
bersikap adil kepada seluruh pembeli. Demikian halnya sebaliknya. Prinsip yang kelima adalah prinsip kejujuran. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Dan yang keenam adalah prinsip kebebasan. Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Yang ketujuh adalah prinsip akhlak. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama Nabi dan Rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik atau benar, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan kebenaran, dan fatonah, cerdas atau berilmu. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah prinsip sahih. Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sahih apabila syarat ya dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah rukun-rukun jual beli. Yang pertama itu adalah ada rukun-rukun jual beli adalah akad, ijab kabul. Pada transaksi jual beli mesti diawali dengan ijab kabul, karena ijab kabul dapat dikatakan sebagai suatu tanda bahwa telah terjadi keridhaan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, orang yang berakad atau subjek. Penjual dan pembeli yang melakukan akad atau bisa juga disebut sebagai akid. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad yaitu beragama Islam, berakal dengan kehendaknya sendiri dan balik. Selanjutnya ada ma'qud alaih atau objek. Ma'qud alaih yaitu barang diperjualbelikan. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan yaitu bersih barangnya, barang masih bisa dimanfaatkan, milik orang yang berakad. Kedua belah pihak saling mengetahui mengenai barang yang diperjualbelikan. Barang yang diakadkan harus sudah berada di tangan penjual. Barang mesti mampu diserah terimakan. Dan selanjutnya nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang terdapat syarat yang mesti dipenuhi, yaitu terdapat nilai yang disimpan, dapat memberikan harga pada suatu barang, serta bisa menjadi suatu alat tukar dalam transaksi jual beli.